Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Siti Lumatul Masalian dan Tri Wahyu akan menjelaskan tentang memahami hakikat manajemen berbasis sekolah. Baik, langsung saja yang pertama yaitu dari pengertian manajemen berbasis sekolah. Istilah MBS atau manajemen berbasis sekolah adalah terjemahan langsung dari School Based Management yang secara luas berarti pendekatan politis untuk mendesain ulang organisasi sekolah dengan memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada partisipan sekolah pada tingkat lokal guna memajukan sekolah. Dan apa yang dimaksud dengan partisipan sekolah? Partisipan sekolah adalah kepala sekolah, guru, konselor, pengembang kurikulum, administrator, guru, orang tua siswa, masyarakat sekitar, dan siswa. Baik, menurut Fazly Jalal dan Dedi Supriyadi menyatakan bahwa MBS atau manajemen berbasis sekolah adalah alternatif sekolah sebagai hasil dari desentralisasi pendidikan. MBS pada prinsipnya bertumpu pada masyarakat dan sekolah serta jauh dari birokrasi dan sentralistik. MBS berfungsi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi, serta manajemen yang bertumpu pada tingkat sekolah. Baik, yang selanjutnya ada konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Adanya pemerintah memilih manajemen berbasis sekolah atau MBS sebagai salah satu metode dalam usaha mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Bukan tanpa alasan, beberapa alasan pemerintah mengapa manajemen atau MBS dipilih pemerintah, yaitu pertama ada sekolah sebagai mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan bagi dirinya sehingga sekolah tersebut dapat mengoptimalkan manfaatan sumber daya yang tersebut menjalankan sekolah. Baik, yang selanjutnya ada sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dia gunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan anak didik. Pengambilan keputusan dilakukan oleh sekolah cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolahlah yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya. Yang keempat ada penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif bila mana dikontrol oleh masyarakat setempat. Yang kelima, keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Yang keenam, ada sekolah dapat bertanggung jawab tentang masalah pendidikan masing-masing pada pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat pada umumnya, sehingga ia berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan. Baik, yang selanjutnya ada sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya inovatif dengan dukungan orang tua, siswa, masyarakat, dan pemerintah daerah. Baik, yang terakhir ada sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah cepat. Dari beberapa alasan yang diutarakan pemerintah tentang penetapan manajemen berbasis sekolah atau MBS tersebut membuktikan bahwa pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk memajukan sistem pendidikan nasional. Oke, baik, yang selanjutnya adalah landasan manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah atau MBS lahir di tengah-tengah era kebebasan, otonomi daerah yang telah mengemukakan sejak tahun 2004 silam melalui kebijakan pemerintah pusat yang memberi keleluasaan pada tiap satuan pendidikan di daerah untuk mengelola lembaganya masing-masing. Manajemen berbasis sekolah atau MBS menjadi salah satu pilihan bagi kepala sekolah dalam melakukan tugas manajerialnya. Pemahaman mendalam tentang aspek fisiologis yang mendasari penerapan manajemen berbasis sekolah atau MBS perlu dimiliki oleh tiap pemangku kebijakan tertinggi di tingkat satuan pendidikan. Dengan demikian, pemahaman secara gradual dan komprehensif akan berimplikasi pada ketetapan, keefektifan, dan keefisienan tiap kebijakan yang dikeluarkan dalam ranah proses pembelajaran di sekolah. Didasarkan atas konsepsi bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis. Oleh karena itu, potensi sumber daya manusia harus dilakukan
selalu digali, ditemukan, dan dikembangkan untuk menjadi sumber daya yang inisiatif dalam pengelolaan pendidikan. Poin yang kedua adalah alasan dan tujuan manajemen berbasis sekolah. Adapun alasan yang pertama adalah sekolah lebih mengetahui dan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya, sehingga sekolah dapat mengoptimalkan, memanfaatkan sumber daya yang untuk memajukan sekolah. Yang kedua adalah sekolah lebih mengetahui kebutuhannya. Yang ketiga adalah keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Dan yang poin yang ketiga adalah manfaat manajemen berbasis sekolah. Keluasan sekolah dalam mengelola sumber daya dan dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi meningkatkan mutu sekolah merupakan karakteristik manajemen berbasis sekolah. Dan pada akhirnya dapat mendukung efektivitas dan mencapai tujuan sekolah. Secara umum, manfaat yang bisa diraih dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah antara lainnya adalah yang pertama adalah sekolah dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolah karena lebih mengetahui para kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin dihadapi. Dan yang kedua adalah sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input dan output pendidikan yang akan dikembangkan dan didaya gunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga adalah pengembalian keputusan partisipatif yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan sekolah karena sekolah lebih tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya. Dan yang keempat adalah penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif bila masyarakat turut serta mengawasi. Dan yang terakhir adalah ketertiban warga sekolah dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Poin yang selanjutnya adalah prinsip manajemen berbasis sekolah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas Pasal 51 Ayat 1, pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Adapun prinsip manajemen berbasis sekolah yang pertama adalah prinsip otonomi, yang kedua adalah prinsip fleksibilitas, yang ketiga adalah prinsip partisipasi, dan yang keempat adalah prinsip inisiatif. Poin yang selanjutnya adalah alasan dan tujuan manajemen berbasis sekolah. Adapun tujuannya adalah yang pertama, sekolah lebih mengetahui dan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman bagi dirinya, sehingga sekolah dapat mengoptimalkan pemanfaat sumber daya yang untuk memajukan sekolah. Yang kedua adalah sekolah lebih mengetahui kebutuhannya. Yang ketiga adalah keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Dan tujuannya adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan dengan asumsi bahwa pendidikan bukan hanya memiliki satu orang yang melainkan satu kebutuhan bagi setiap orang. Yang kedua adalah memberikan otonomi kepada sekolah agar bisa mengatur dan mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Yang ketiga adalah manajemen berbasis sekolah dimaksudkan untuk membentuk sekolah-sekolah efektif sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat adalah memberdayakan sekolah, terutama sumber daya manusia melalui pemberian kewenangan dan fleksibilitas sumber daya lain untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh sekolah yang bersangkutan. Yang
5 adalah meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Dan yang terakhir adalah manajemen berbasis sekolah memiliki potensi untuk meningkatkan prestasi siswa yang dikarenakan adanya peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan personal, peningkatan profesionalisme guru, penerapan reformasi kurikulum, dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan. Manfaat manajemen berbasis sekolah. Yang pertama adalah sekolah dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolah karena lebih mengetahui peta kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin dihadapi. Dan yang kedua adalah sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input ataupun output pendidikan yang akan dikembangkan dan didaya gunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga adalah pengembalian keputusan partisipasi yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan sekolah karena sekolah lebih tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya. Yang keempat adalah penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif bila mana masyarakat turut serta mengawasi. Dan yang terakhir adalah ketertiban warga sekolah dalam mengambil keputusan sekolah, menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Ancaman yang mungkin dihadapi. Dan yang kedua adalah sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input ataupun output pendidikan yang akan dikembangkan dan didaya gunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga adalah pengembalian keputusan partisipasi yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan sekolah karena sekolah lebih tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya. Yang keempat adalah penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif bila mana masyarakat turut serta mengawasi. Dan yang terakhir adalah ketertiban warga sekolah dalam mengambil keputusan sekolah, menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai paradigma konsep manajemen berbasis sekolah. Dari kata paradigma merupakan kerangka berpikir atau cara pandang seseorang atau suatu ilmu berkenaan dengan sekitarnya. Jadi, paradigma konsep manajemen berbasis sekolah yaitu suatu kerangka berpikir dari konsep manajemen berbasis sekolah dengan hubungkan dengan sektor-sektor lainnya, yaitu berupa dimensi politik, edukatif, administratif, dan finansial. Dilihat dari dimensi tersebut, yang pertama yaitu berkenaan dengan nilai sosial. Dengan adanya manajemen berbasis sekolah, mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa untuk membangun bangsa. Kemudian yang kedua yaitu sumber kekuatan politik. Dengan dunia politik yang dikelilingi oleh orang-orang yang kritis dan cerdas, namun harus dibarengi dengan beberapa unsur lain agar mampu menyungsung manajemen berbasis sekolah yang mandiri dengan tidak melibatkan unsur politik ke dalam unsur pendidikan. Sama halnya dengan wahana pengujian kekuatan, di mana kekuatan di sini diartikan bahwa kekuatan dari tiap-tiap daerah itu mampu mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang potensial di daerahnya dengan manajemen berbasis sekolah tersebut. Di mana yang terakhir yaitu tentang senjata politik. Dunia pendidikan adalah sumbernya berbagai sektor, termasuk politik, di mana sudah banyak tentu orang yang akan bisa menggunakan pendidikan sebagai senjata dalam sistem politik. Banyak sekali ya yang kita dengar bahwa kampanye-kampanye para calon pejabat itu pasti berkenaan dengan dunia pendidikan. Tapi banyak juga di mana yang sama sekali ketika mereka sudah menjadi tapi tidak realistis dengan kejadian yang ada. Penting kerangka berpikir ini untuk dijadikan suatu tinjauan kembali, yaitu tinjauan tentang manajemen berbasis sekolah, di mana manajemen berbasis sekolah adalah suatu ilmu atau suatu lembaga institusi yang independen, yang secara langsung memang berkaitan dengan dunia politik, akan tetapi tidak
Tidak mungkin rasanya jika menggunakan jika menggunakan pendidikan sebagai ajang untuk dunia politik. Untuk itu, MBS dalam banyak hal telah membawa pengaruh positif dalam peningkatan dan perbaikan pendidikan, efisiensi pencapaian tujuan pendidikan. Nah, Indonesia sebagai negara yang majemuk perlu memperhitungkan berbagai variabel atau sektor yang menerapkan konsep MBS agar pelaksanaannya mencapai efisiensi dan efektivitas yang diinginkan. Selanjutnya yaitu komponen MBS. Dalam penerapan MBS tersebut terdapat beberapa komponen sekolah yang perlu dikelola untuk menunjang tercapainya tujuan dari manajemen berbasis sekolah, yaitu berupa kemandirian dari sekolah tersebut untuk mengelola penyelenggaraan pendidikannya. Ada apa saja? Yang pertama yaitu kurikulum dan program pengajaran. Kurikulum dan program pengajaran merupakan pijakan dalam proses pendidikan yang diselenggarakan dalam sebuah lembaga pendidikan. Perencanaan dan pengembangan kurikulum harus sesuai dengan UU dari Sisdiknas yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Walaupun MBS sendiri ini di bawah naungan dari otonomi pendidikan, akan tetapi sistemnya yaitu kurikulum maupun program pengajarannya harus mengacu pada pusat. Hal ini digunakan untuk sebagai apa? Digunakan sebagai acuan untuk penilaian hasil di akhirnya nanti. Kemudian yang kedua, manajemen tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan merupakan fasilitator utama dalam proses pembelajaran. Untuk itu perlu diperhatikan mengenai manajemen tenaga pendidikan. Yang ketiga itu manajemen kesiswaan, di mana salah satu tugas sekolah di awal tahun pelajaran adalah menata siswa. Dengan adanya manajemen kurikulum ini terdapat pengaturan kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik, mulai dari awal pendaftaran sampai mereka lulus. Tetapi bukan sekedar pencatatan peserta didik saja, namun aspek lebih luas secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan murid melalui proses pendidikan di sekolah. Kemudian manajemen keuangan. Keuangan merupakan sumber daya yang secara langsung dapat berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Manajerial kepala sekolah pada keuangan sangat dibutuhkan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah. Kemudian yang kelima yaitu manajemen sarana dan prasarana sekolah. Setiap satuan pendidikan tidak dapat melepaskan, yaitu berkenaan faktor sarana dan prasarana sekolah. Karena sarana dan prasarana sekolah adalah fasilitas penunjang pembelajaran agar pembelajaran itu mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian manajemen pengelolaan hubungan masyarakat. Hubungan antara sekolah dengan orang tua atau wali murid serta masyarakat pada hakikatnya adalah suatu sarana yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Karena salah satu ciri khas utama dari manajemen berbasis sekolah adalah adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini dibuktikan dengan apa? Dengan adanya komite sekolah. Melalui komite sekolah ini, jadi serta-merta kebijakan yang ada dalam MBS atau dalam lingkup sekolahan itu tidak hanya pada kepala sekolah, akan tetapi juga meliputi bagaimana persepsi atau yang diinginkan oleh masyarakat. Karena output dari lembaga sekolah yaitu akan terjun pada dunia masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok 2 mengenai hakikat MBS pertama. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.